Surah Al-Baqarah. Ayat 11-12. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya hanya kami orang-orang muslih. Sesungguhnya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar perusak, tapi mereka tidak menyadari. Keburukan mereka tidak terbatas pada kebohongan dan penipuan, tetapi ada yang lain, yaitu kepicikan pandangan dan pengakuan yang bukan pada tempatnya, sehingga bila dikatakan, yakni ditegur, kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya hanya kami, bukan selain kami, orang-orang muslih, yakni yang selalu membuat perbaikan. Ucapan mereka dibantah, tidak. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang benar-benar perusak, tetapi mereka tidak menyadari. Pengrusakan di muka bumi adalah aktivitas yang mengakibatkan sesuatu, yang memenuhi nilai-nilainya, dan atau berfungsi dengan baik serta bermanfaat, menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya, sehingga tidak atau berkurang fungsi dan manfaatnya. Seseorang dituntut, paling tidak, menjadi soleh, yakni memelihara nilai-nilai sesuatu, sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya, dan dengan demikian sesuatu itu tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Seorang muslim adalah siapa yang menemukan sesuatu yang hilang atau berkurang nilainya, tidak atau kurang berfungsi dan bermanfaat lalu melakukan aktivitas atau memperbaiki, sehingga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan sesuatu itu. Yang lebih baik lagi dari itu adalah, siapa yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, lalu ia melakukan aktivitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu, sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi daripada semula. Orang-orang munafik menduga diri mereka mencapai tingkat ini. Allah mengingatkan semua pihak yang, bisa jadi, terpedaya oleh kepandaian mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang benar-benar perusak, tetapi mereka tidak menyadari keburukan mereka, atau tidak menyadari bahwa rahasia mereka telah diketahui oleh Nabi dan umat Islam. Mereka tidak menyadari keburukan mereka sendiri karena setan telah memperdaya mereka, dengan memperindah sesuatu yang buruk di mata mereka. Ayat di atas menggambarkan bahwa, mereka adalah orang-orang yang benar-benar perusak. Pengrusakan tersebut tentu saja banyak dan berulang-ulang. Karena, kalau tidak, mereka tentu tidak dinamai perusak. Satu bentuk kata yang menunjukkan kemantapan makna yang dikandungnya pada si pelaku. Berbeda jika bentuk kata yang digunakan adalah bentuk kata kerja. Bukankah berbeda antara sia, penyanyi, dengan sia, menyanyi? Pengrusakan yang mereka lakukan itu, tercermin antara lain adalah terhadap diri mereka, yang enggan berobat, sehingga semakin parah penyakit yang mereka derita. Selanjutnya, pengrusakan kepada keluarga dan anak-anak mereka, karena keburukan tersebut mereka tularkan melalui peneladanan sifat-sifat buruk itu. Lebih lanjut, pengrusakan kepada masyarakat dengan ulah mereka, menghalangi orang lain melakukan kebajikan, antara lain dengan menyebarkan isu-isu negatif, menanamkan kebencian dan perpecahan dalam masyarakat. Agaknya, itu sebabnya nasihat yang ditujukan kepada mereka menyatakan, jangan membuat kerusakan di bumi, yakni secara jelas menyebut kata, di bumi. Bukan sekedar melarang melakukan pengrusakan. Dengan penyebutan kata tersebut, tercermin betapa luas dampak keburukan itu, sehingga kalau dibiarkan akan menyebar ke seluruh persada bumi. Ia tidak akan hanya menyentuh manusia, tetapi juga semua lingkungan hidup. Apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran, semakin terbukti kebenarannya dewasa ini, di saat alat-alat komunikasi sedemikian canggih dan dapat dijangkau dengan mudah, oleh siapapun. Ayat di atas, membantah mereka dengan menggunakan susunan kata yang mengandung makna penghususan, yakni, yang perusak tidak lain kecuali mereka. Redaksi ini dipilih sebagai jawaban atas ucapan mereka, yang juga menyatakan bahwa hanya kami, bukan selain kami, yang muslihin, yakni pelaku-pelaku perbaikan. Memang, bisa saja jawaban terhadap mereka, tanpa penghususan itu, tetapi ia ditegaskan, karena sebelum ini, telah dinyatakan bahwa mereka tidak lagi memiliki dorongan untuk memperbaiki diri, dan bahwa sifat mereka dari hari ke hari bertambah buruk, sehingga siapa yang sifat dan keadaannya demikian, tidak lagi dapat diharapkan lahir darinya suatu kebaikan. Setelah menyampaikan nahi mungkar, yakni melarang sesuatu yang buruk, ayat di atas melanjutkan uraiannya dengan amar makruf, atau memerintahkan yang baik, yaitu, perintah untuk beriman. Adalah hal yang sangat wajar mendahulukan nahi mungkar, karena menyingkirkan keburukan lebih utama daripada menghiasi diri dengan keindahan. Tetapi sikap mereka tidak berubah sebagaimana terbaca pada ayat berikut. Firman-Nya, la yas'urun, serupa maknanya dengan kata yang sama pada ayat 9.